silakan Stephen. Selamat malam. Halo? Halo. Ya, silakan Stephen. Ini saya mau nanya, apakah di iman Kristen itu percaya takdir Tidak. yang seperti dirancangkan kehidupan dari awal sampai akhir? Apakah dipercaya? Enggak, kita enggak percaya takdir. Oh, tidak dipercaya. Iya. Kamu imannya apa, brother? Sama Kristen, cuma saya pertanyakan saja. Ya, kita enggak ada takdir. Predestinasi itu bukan takdir, beda ya. Tapi maksud saya seperti kayak dari awal kehidupan kita, dari bayi dilahirkan sampai kita meninggal, apakah sudah dirancangkan gitu? Ya, Tuhan sudah tahu, tetapi bukan Tuhan yang menjadi sumber dari dosa. Ya, Tuhan memang udah menentukan hidup kita yang baik, tapi dosa bukan Tuhan yang tentukan. Makanya ayat Alkitab berkata, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Gitu. Karena dari diri Allah, itu tidak ada dosa. Dari diri Allah itu semua kudus. Ya, jadi kalau misalnya kamu mencuri begitu, lalu berarti Tuhan yang buat kamu mencuri? Bukan, kamu sendiri yang mau mencuri. Ya, Tuhan tahu kamu akan mencuri, tapi bukan Tuhan yang membuat kamu mencuri. Gitu. Ya, jadi tidak ada takdir dalam iman Kristen. Oke, makasih. Ada lagi yang mau kamu tanya? Kadang-kadang saya kepikiran seperti kayak di dunia ini kan banyak sekali agama, banyak sekali dibilang dewa Tuhan yang disembah manusia. Tapi kan di dunia manusia. di dunia ini hanya satu saja yang benar, Tuhan yang benar. Tapi di dunia ini banyak sekali agama. Kenapa Tuhan seperti mengizinkan di dunia ini sekali banyak kepercayaan? Ya, kenapa Tuhan mengizinkan banyak kepercayaan? Karena manusia itu punya free will. Itu yang pertama. Tapi ingat aja Stephen, agama-agama di dunia ini buatan manusia. Dia lihat pohon itu sakti, dituhankan. Dia lihat batu sakti, dituhankan. Tapi kembali aja kepada awal dari kitab suci ini. Kembali ke sini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali Adam dan Hawa, apa yang Tuhan janjikan kepada mereka? Apakah agama? Bukan. Apakah Tuhan berkata, Adam dan Hawa, engkau telah jatuh ke dalam dosa, maka aku akan memberikan agama yang akan kuridhoi? Enggak. Dia hanya menjanjikan satu, yaitu anak laki-laki yang lahir dari perempuan, yang akan menginjak kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya dia. Itu yang Tuhan janjikan dalam Kejadian 3 itu. Tuhan tidak janjikan yang lain-lain. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Jadi yang Tuhan janjikan apa? Anak laki-laki. Siapa anak laki-laki yang hanya lahir dari perempuan itu? Yesus Kristus. Memang dunia ini banyak agamanya, tapi satu-satunya bukti dari janji Allah itu, satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah itu adalah Mesias, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Makanya sampai sekarang orang Yahudi menunggu-nunggu Mesias kan. Mereka sampai sekarang nunggu Mesias, menanti-nantikan Mesias. Mesias kita udah datang. Mesias kita, Yesus Kristus, adalah satu-satunya pribadi yang menggenapi semua nubuatan 2000 tahun sebelum dia lahir. Ada nggak yang seperti dia? Enggak. Musa menubuatkan 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Musa mengatakan dia akan seperti aku. 1000 tahun sebelum dia lahir, Daud mengatakan Mesias itu nanti tangan dan kakinya akan dipaku. Dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. 500 tahun sebelum dia lahir, Mika mengatakan dia akan lahir di kandang domba. Ve'atah Migdal Eder.
750 tahun sebelum dia lahir, Yesaya mengatakan dia akan disalibkan di antara dua orang penjahat. Dan dia disalibkan bukan oleh karena kejahatannya, tapi oleh karena kejahatan kita. Detail sekali. Nah, dari tahun-tahun itu, 1000 tahun, 700 tahun, 1500 tahun, 500 tahun, itu bisa dipenuhi oleh satu orang, yaitu Yesus. Perjanjian lama itu sudah selesai ditulis sebelum Yesus lahir, jadi itu bukan karangan. Perjanjian lama kita itu dipakai Yahudi. Jadi masalah kita dengan Yahudi bukan kitab yang berbeda, tapi penafsiran yang berbeda. Bukankah Yesus terlalu ajaib untuk dipercayai? Allah berjanji kepada Adam, dia hanya keturunan laki-laki, keturunan perempuan. Bukankah Yesus hanya keturunan dari perempuan? Allah berjanji kepada Yesaya, dia akan disalibkan di antara dua penjahat. Bukankah hanya Yesus yang disalibkan di antara dua orang penjahat? Mika mengatakan dia akan lahir di kandang domba. Bukankah hanya Yesus yang lahir di kandang domba? Daud mengatakan tangan dan kakinya akan dipaku. Lalu ia akan berseru Eli Eli lama sabachthani dalam Mazmur 22. Bukankah Yesus ketika tangan dan kakinya dipaku, ia berseri Eli Eli lama sabachthani? Lalu Daud mengatakan anjing-anjing mengerumuni aku. Bukankah para tentara Romawi yang disimbolkan sebagai anjing oleh orang Yahudi mengelilingi Yesus ketika disalibkan? Anjing itu bukan kata kasar bagi orang Yahudi. Anjing itu adalah istilah untuk menyebut orang di luar Yahudi. Daud mengatakan anjing-anjing akan mengerumuni yang akan tersalib itu. Bukankah tentara Roma yang adalah bukan orang Yahudi mengelilingi Yesus ketika disalib? Lambungnya akan ditusuk, kata Yesaya. Bukankah Yesus lambungnya tertusuk? Ada nggak pribadi yang seperti dia ini di semesta ini? Gak ada. Itulah bukti janji yang sesungguhnya. Nih, buka Alkitab. Perjanjian lama ini duluan ada daripada perjanjian baru. Dan Yesus yang menjadi pembuka perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diubah-ubah. Perjanjian lama adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir. Perjanjian baru adalah tulisan rasul setelah Yesus lahir. Jadi isinya tidak bertentangan. Isinya saling menggenapi. Nah, pertanyaannya, bukankah Yesus Kristus terlalu mengagumkan untuk dipercayai? Kenapa ada orang menolak dia? Renungkan itu. Jadi kalau kamu bilang, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Mengapa ada banyak kepercayaan di dunia ini? Mereka ciptakan Tuhannya sendiri. Tapi yang sejati hanyalah Yesus yang telah berkuasa atas segala waktu. Yesus itu berkuasa atas segala waktu. Kenapa? Karena hanya dia yang menggenapi semua nubuatan itu kan. 2000 tahun, 1500 tahun, 700 tahun, 500 tahun. Dia yang menggenapi semua nubuatan itu. Itu artinya dia hidup di atas sejarah. Dia lebih tinggi dari sejarah. Makanya dia persis melewati semua apa yang dinubuatkan para nabi. Adakah yang seperti Yesus? Adakah yang seperti dia? Tidak ada. Jadi kalau kamu tanya, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Mengapa ada banyak kepercayaan di dunia ini? Mereka menciptakan sendiri. Tapi bisa nggak mereka membuktikan seperti yang Yesus lakukan? Kabar buruknya, tidak bisa. Ya, jadi Yesus tuh hidup. Gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa Stephen dalam Matius 28 ayat 19? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, sebarkanlah berita tentang aku, kemenanganku atas segala sesuatu. Dia adalah kurios kurion, Tuhan di atas segala Tuhan yang hidup itu. Gitu ya? Oh, oke Kak, boleh tanya satu lagi? Ya, silakan.
Ini contohnya seperti ini. Ada satu orang kayak dia lahir dari bayi sampai dia meninggal, sampai dia menua dan meninggal. Tapi dia tidak pernah mendengar kisah Yesus. Dia tidak pernah mengenal Yesus dalam kehidupan dia. Ya. Apakah itu semua rancangan Tuhan? Oh, bukan. Itu diizinkan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang membuat orang itu tidak mengenal Yesus. Tetapi bagaimana orang itu akan diselamatkan? Mungkin bertanya begitu kan? Karena dia nggak dengar maksud saya begitu kan? Jawabannya gampang. Ya, Rasul Paulus sudah memberi pendapat, memberi dalam surat kepada jemaat di Roma ya. Baca ya. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Jadi bagaimana orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil akan diselamatkan? Mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Diselamatkan atau tidaknya mereka, itu pun tergantung kepada Yesus menurut pengadilannya dan penghakimannya oleh hati nurani orang itu. Misalnya, di pedalaman, orang hendak mendengar Injil, listrik pun hendak ada, pendidikan pun hendak ada. Tapi orang di pedalaman pun mereka bisa saling berantem, mereka bisa saling berkumpul, mereka bisa melakukan apa yang mereka anggap benar, lalu menghindari apa yang mereka anggap salah. Itu membuktikan di dalam hati nurani mereka ada hukum yang Tuhan berikan. Maka kalau mereka bersalah melanggar hukum yang ada pada hati nurani mereka itu, jadi kalau menurut hati mereka itu salah, lalu mereka sengaja melakukan apa yang menurut hati nurani mereka itu salah, maka mereka akan bersalah menurut hati nurani mereka di pengadilan Tuhan. Tapi kalau hati nurani mereka mengatakan ini baik, lalu mereka melakukan itu, maka mereka akan dibenarkan menurut hati nurani mereka. Nah, mengenai bagaimana keselamatannya, itu Yesus sendiri yang akan mengadilinya nanti. Makanya dalam Roma 2 ayat 16 ini dikatakan akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itulah keadilan Allah itu. Makanya kita tidak boleh menghakimi mereka. Tetapi jikalau boleh, kita harus pergi menginjili mereka agar mereka beroleh kasih karunia Allah. Gitu ya. Berarti sama dong Kak Lia, seperti orang yang tidak mengimani Yesus tapi dia enggak. Beda dong. Oh, tidak. Oh, beda. Bedanya begini. Kalau ada orang lalu ada orang saya injili, dia menolak Yesus, maka dia akan pasti dihukum. Dia pasti binasa. Kenapa? Karena dia sudah mendengar Injil tapi menolak. Oh. Berbeda dengan yang belum mendengar. Yang belum mendengar tidak akan dihukum. Yang belum mendengar tidak akan dihakimi oleh apa yang dia belum dengar. Nah, orang yang mendengar akan dihakimi melalui apa yang telah dia dengar. Orang yang belum mendengar akan dihakimi oleh hati nuraninya, tapi tetap Kristus yang akan menentukannya. Jadi memang semua penghakiman itu hanya dihakimi oleh Kristus Yesus yang akan menentukan keselamatan mereka. Gitu. Jadi kamu nih misalnya kamu bukan Kristen, misalnya begitu. Saya injili kamu. Stephen, percayalah kepada Yesus karena hanya dialah satu-satunya yang hidup. Lalu kamu menolak itu. Maka Tuhan akan menghukum kamu karena kamu menolak anak Allah itu. Kamu menolak keselamatan yang dari Tuhan. Nah, sedangkan orang yang belum pernah mendengar, Tuhan akan menghakiminya dengan hati nurani yang ada padanya itu. Gitu, jadi berbeda. Ya, orang yang tidak percaya karena menolak dengan orang yang tidak percaya karena belum mendengar itu berbeda penghakimannya. Itu ya. Terima kasih Kak informasi. Oke.
dengan Ya, penjelasannya. ya. Baiklah, baiklah ya.